Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, jumpa lagi bareng aku di segmen ngomongin apa aja boleh. Pada kesempatan kali ini aku akan membahas satu hal, kenapa negara kita susah sekali untuk maju. Kalian tahu nggak sih apa alasan kenapa negara kita itu susah sekali untuk maju berkembang seperti negara-negara yang lain? Kalian tahu nggak berapa rata-rata pendidikan kepala desa di seluruh Indonesia? Rata-rata dari mereka kita tahu ternyata kepala desa kita itu kebanyakan hanya lulusan SD, bahkan sekolah paket A, B, bahkan C gitu. Bahkan ada yang S1 pun itu hanya kuliah paket gitu ya. Jadi dapat dibayangkan bahwa pemerintah desa yang seharusnya bersentuhan langsung dengan masyarakat, dengan pelayanan masyarakat sebagai pemerintahan paling rendah, memiliki tingkat SDM yang kurang mumpuni untuk menjalankan kebijakan-kebijakan yang ditelurkan oleh negara atau pemerintah pusat. Kita tahu bahwa sejak tahun 2014 pemerintah pusat sudah menelurkan kebijakan adanya dana desa yang tidak terbatas untuk mengembangkan masing-masing desa di seluruh Indonesia. Namun dana tersebut baru bisa dicairkan apabila pemerintah desa membuat semacam rencana program untuk melayani masyarakat. Program yang dimaksud ada bidang pendidikan, kemudian ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain. Tetapi dengan kualitas SDM pemerintah desa atau kepala desa yang rendah, maka kebanyakan desa tidak mampu untuk membuat program yang bagus guna mengembangkan desa mereka masing-masing. Sehingga percuma adanya dana desa kalau tidak ada programnya. Kalau semua kepala desa di seluruh Indonesia tidak bisa membuat program yang bagus untuk mengembangkan desa mereka, maka tidak heran apabila masyarakat kita banyak yang mengeluh. Masyarakat kita banyak yang masih jauh dari kesejahteraan, dari kata hidup layak, karena memang pemerintah desa yang seharusnya secara langsung melayani mereka itu belum mumpuni, belum punya program yang bagus untuk melayani masyarakat, memajukan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Maka dari itu sebenarnya masalah terbesar bangsa kita itu bukan masalah cebong dan kampret, kemudian masalah Anies, kemudian radikalisme, masalah Ganjar, Puan, dan lain-lain, bukan. Masalah terbesar kita itu adalah SDM pemerintahan terbawah di tingkat kabupaten, kecamatan, dan hingga desa yang belum mumpuni untuk melayani rakyat, belum mampu untuk membuat program-program potensial yang mampu memajukan daerah atau desa masing-masing. Maka dari itu harapannya adalah generasi muda sekarang sebagai generasi yang rata-rata bisa baca tulis dan berpendidikan menengah ke atas, diharapkan ke depannya mampu memimpin
kampung halaman masing-masing, memajukan desa, mengelola desa, memerintah desa dengan baik, membuat program-program yang bagus, sehingga kedepannya desa-desa di seluruh Indonesia itu tidak hanya seperti sekarang, tidak stagnan, sehingga bisa maju, sehingga wisata desa bisa maju, perekonomian masyarakat desa bisa maju, dan lain-lain. Potensi seni budaya bisa diangkat di masing-masing daerah dan sebagainya. Nah, dengan SDM kepala desa yang rendah, maka ada dua dampak negatif yang kita dapatkan. Pertama, masyarakat tidak mendapatkan program pengembangan masyarakat yang bagus dari kepala desa, dari pemerintah desa. Tidak ada program yang mampu memajukan masyarakat. Itu yang pertama, sehingga masyarakat kehidupannya begitu-begitu saja, tidak sejahtera, merasa tidak dilayani oleh pemerintah dan sebagainya. Kemudian dampak negatif yang kedua adalah, di satu sisi pemerintah desa tidak mampu membuat program dengan SDM mereka yang rendah. Di sisi lain, ada banyak dana yang digelontorkan oleh pemerintah pusat melalui dana desa. Nah, ini adalah benturan yang sangat pas, di mana kemungkinan bagi pemerintah desa untuk korupsi itu sangat besar, karena mereka tidak bisa membuat program, tidak bisa melayani masyarakat. Maka dari itu mereka membuat program seadanya saja, dengan dengan membuat rencana anggaran sebagai formalitas semata gitu. Hanya untuk seakan-akan menjalankan amanah atau kebijakan dari pemerintah pusat. Padahal itu hanya tertulis di kertas, di rencana anggaran. Selebihnya, ketika anggarannya cair, ketika dananya cair, dikorupsi oleh kepala desa, bukan malah digunakan untuk pelaksanaan program, tetapi masuk ke kantong pribadi aparat desa. Itu dampak negatif yang kedua. Hingga tidak heran apabila masih banyak masyarakat yang mengeluh, dikit-dikit menyalahkan presiden. Nah, ya itu wajar, karena masyarakat pendidikannya masih rendah, tidak tahu bahwa sebenarnya yang bertugas untuk mensejahterakan hidup mereka itu bukan hanya presiden, tetapi ada pemerintahan di bawah presiden. Ada pemerintahan di tingkat provinsi, kabupaten, kemudian kecamatan hingga desa. Jadi ada kemungkinan kebijakan dari presiden sudah bagus, sudah benar programnya, tetapi pelaksanaannya di tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan hingga desa itu tidak dilaksanakan dengan baik oleh Pak Camatnya, oleh kepala desanya maupun Pak Bupatinya gitu. Karena kalau boleh jujur, persentase idealisme pelaksanaan kebijakan jika dibandingkan dengan kemungkinan koruptif pemerintah daerah dari kabupaten hingga desa sekarang ini, persentasenya itu lebih besar persentase kemungkinan untuk korupsi daripada menjalankan program. Karena memang SDM, di samping SDM mereka rendah, mereka juga gila jabatan, gila uang gitu, gila untuk korupsi dana pemerintah dan lain-lain. Oke, mungkin itu saja teman-teman.
obrolan aku pada kesempatan kali ini. Semoga sedikit bermanfaat, memberikan pandangan bahwa sebenarnya carut marut yang terjadi di negara kita itu bukan satu-satunya salah pemerintah pusat atau bukan satu-satunya salah presiden, kementerian dan lain sebagainya, tapi juga ada kesalahan di tingkat pemerintah daerah dari provinsi, kabupaten, kecamatan hingga desa. Tentu disebabkan oleh kualitas sumber daya manusia atau ilmu pengetahuan atau tingkat pendidikan dari kepala desa, bupati, pak camat yang masih rendah. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di obrolan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.